Halo Sobat Suara Novel, terima kasih sudah mau mendengarkan, mari kita simak ceritanya ya. Huo Tian ternyata anak dari keluarga miskin yang tertukar dengan Huo Yu anak dari keluarga kaya sejak dari bayi, dan akhirnya terungkap dan kehidupan pun berubah 190 derajat. Bab 1, berpakaian seperti gadis kaya palsu. Yang membangunkan Huo Tian dari tidur lelapnya adalah serangkaian kicauan burung yang nyaring. Melihat lingkungan di mana dia berada, Huo Tian, yang mampu tetap tenang bahkan di tengah turbulensi ruang dan waktu, sangat terkejut hingga dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Udara segar mengalir ke dalam ruangan melalui jendela yang terbuka. Di luar jendela terdapat pohon tinggi, dan kicauan burung yang renyah terdengar dari kanopi hijau yang rimbun. Di kejauhan terlihat langit biru yang cerah. Segala yang ada di depannya jelas terlihat seperti pemandangan yang muncul dalam video dan materi, bagaimana bumi terlihat ratusan tahun yang lalu. Saat berikutnya, Huo Tian merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan dia terjatuh ke tempat tidur. Hanya dalam beberapa detik, sebuah memori yang bukan miliknya muncul di benaknya. Baru saat itulah Huo Tian mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata eksperimen perjalanan waktu itu tidak sepenuhnya gagal. Hanya saja tubuhnya telah terkoyak oleh turbulensi ruang waktu, dan hanya gelombang otak atau jiwanya yang berhasil bertransmigrasi. Huo Tian, yang datang dari ratusan tahun lalu, telah menjadi wanita muda yang bersembunyi di kamarnya untuk menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol setelah mengalami kemunduran. Adapun mengapa gadis dengan nama yang sama dengannya ini meninggal karena terlalu banyak minum, Huo Tian mengerti setelah membalik-balik ingatan pemilik asli tubuh ini. Huo Tian adalah putri tunggal keluarga Huo di Sanjing. Ia dimanja oleh para tetua keluarga Huo dan telah bersikap tidak terkendali selama lebih dari 10 tahun. Meskipun ia mengandalkan latar belakang keluarganya untuk bersekolah di sekolah menengah elit terbaik di Sanjing, ia tetaplah seorang idiot yang bodoh dan tidak kompeten. Nilai total untuk semua 9 mata pelajarannya kurang dari 3 digit. Jika tidak ada yang salah, Huo Tian mungkin akan menjalani kehidupan yang riang dan bersenang-senang. Namun selalu ada kecelakaan dalam hidup. Baru kemarin, orang tua Huo Tian membawa pulang seorang gadis yang seusia dengannya. Nama gadis itu adalah Huo Yu. Huo Tian, kami perlu memberitahu Anda sesuatu. Orang tua Huo Tian tidak mempertimbangkan apakah Huo Tian dapat menerima ini dan berkata langsung, kami baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa Anda bukan putri kandung kami. Putri kandung kami adalah Huo Yu. Awalnya, Huo Tian sama sekali tidak mempercayai mereka. Ayah, ibu, apakah kalian bercanda? Aku kenal Huo Yu. Dia hanya seorang pelajar miskin yang membutuhkan beasiswa. Bahkan jika kalian tidak puas dengan hasilku, kalian tidak perlu menggunakan cara ini untuk memotivasiku, kan? Nyonya Huo mencibir dan meletakkan cangkir kopinya. Huo Tian, kami tidak bercanda denganmu. Setelah kami mengetahui bahwa rumah sakit tempatmu dilahirkan mungkin secara tidak sengaja melahirkan anak yang salah karena kelalaian pekerjaan, kami melakukan tes DNA. Kamu dapat melihat laporan tesnya. Tentu saja, mengingat kecerdasanmu, kamu mungkin tidak memahaminya. Huo Yu, yang duduk di sebelah Nyonya Huo, tersenyum pada Huo Tian dengan bibirnya yang mengerucut. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh sama persis dengan Nyonya Huo. Tidak seorang pun akan meragukan hubungan ibu anak kandung mereka. Hati Huo Tian hancur. Dia mengambil 2 laporan pengujian di atas meja dan melihatnya dengan saksama. Benar saja, dalam laporannya, dia melihat hasil bahwa keduanya tidak berhubungan. Pada saat ini, Tuan Huo berkata, Huo Tian, kamu selalu keras kepala dan ceroboh. Kami selalu menoleransi kamu di masa lalu, tetapi kamu bukan putri kandung kami, jadi kami tidak perlu lagi mengurusi kekeras-kepalaan kami. Huo Tian merasa bingung. Tanpa sadar dia ingin memeluk keluarganya. Ayah, ibu, apakah kalian tidak menginginkanku lagi? Tuan Huo berkata dengan dingin, saya tahu Anda tidak sanggup berpisah dengan kekayaan keluarga Huo, tetapi kami memiliki putri kami sendiri dan Anda memiliki ibu Anda sendiri. Saya harap Anda dapat mengenali identitas Anda sendiri. Nyonya Huo tidak menghiraukan Huo Tian yang tampak tidak berdaya. Huo Yu sangat luar biasa. Kami berencana mengadakan jamuan makan di rumah besok untuk mengumumkan kembalinya Huo Yu kepada keluarga dan teman-teman kami. Saya harap Anda tidak akan datang ke jamuan makan besok. Tuan dan Nyonya Huo berdiri dan pergi, meninggalkan Huo Tian yang tampak sudah gila dan Huo Yu yang riang. Huo Tian mengenal Huo Yu, yang seharusnya menjadi putri kandung keluarga Huo.
Mereka adalah teman sekelas di sekolah elit swasta yang sama. Namun, tidak seperti Huo Tian yang diterima di sekolah tersebut melalui orang tuanya yang membayar sejumlah besar uang. Huo Yu ditawari tempat di sekolah tersebut dengan hasil peringkat pertama dalam ujian sekolah menengah di seluruh kota. Setelah ia masuk sekolah tersebut, ia mewakili sekolah tersebut untuk memenangkan beberapa gelar juara dalam kompetisi nasional. Hasil ujiannya selalu berada di 3 besar, dan kemudian, ia juga mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk menjadi primadona sekolah di tahun kedua sekolah menengahnya. Namun, Huo Yu yang sekarang tidak selembut dan seramah biasanya di sekolah. Matanya dipenuhi dengan senyuman saat dia berkata dengan nada mengejek kepada Huo Tian, "Huo Tian, kamu dengar apa yang ayah dan ibu katakan? Karena kamu bukan lagi nona muda keluarga Huo, jangan tinggal tanpa malu di rumahku lagi. Aku tidak senang melihat seorang pencuri mengambil alih barang-barang milikku." Huo Tian ingin merobek topeng palsu di wajahnya, tetapi setelah kehilangan identitasnya sebagai nona muda keluarga Huo, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk bertindak gegabah. Pemilik asli tubuh ini mungkin tidak dapat menerima perubahan identitasnya yang tiba-tiba, jadi dia mengunci diri di kamarnya untuk minum sendirian. Dia tidak menyangka akan kehilangan nyawanya begitu saja. Bab 2, Badut di Pesta. Huo Tian, yang datang ratusan tahun kemudian, tidak tahu harus berkata apa. Di era yang dikenalnya, kode genetik setiap bayi sudah tercatat dalam catatan rumah tangga mereka sebelum mereka lahir. Staf di pusat perawatan bayi dan rahim buatan tidak akan membiarkan kecelakaan seperti membawa anak yang salah terjadi. Namun, di era yang sudah sangat maju ini, tidak disangka rumah sakit bisa mencampur adukan anak-anak dari dua keluarga. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ketika Huo Tian bangun, dia masih merasakan sakit yang tumpul di kepalanya. Dia ingin mencuci mukanya dan menjernihkan pikirannya, tetapi ketika dia melihat penampilannya di cermin, dia terkejut. Ya Tuhan, pantulan dirinya di cermin memiliki rambut ungu panjang dan cerah, riasan mata hitam di sekitar matanya, dan 2 garis air mata hitam di wajahnya. Pakaiannya juga berlubang di sana-sini. Apakah ini subkultur Sin yang legendaris? Huo Tian tidak tahu cara menggunakan botol dan kaleng di meja dapur. Dia hanya mencuci mukanya dengan air lalu meninggalkan ruangan. Huo Tian baru saja mencapai tangga ketika dia mendengar keributan dari aula di lantai pertama. Semua orang tertawa dan saling berbasa-basi. Ah, dia baru ingat sekarang. Keluarga Huo sedang mengadakan pesta. Terdengar alunan musik yang indah dan aroma makanan yang harum dari lantai bawah. Huo Tian teringat bagaimana kamar pemilik asli tubuh ini dipenuhi botol-botol anggur yang berantakan dan jendela yang terbuka lebar. Karena tidak ada yang peduli dengan pemilik asli tubuh ini, bukankah itu berarti dia juga tidak perlu peduli dengan pendapat mereka? Oleh karena itu, dia dengan tenang menuruni tangga dan muncul di pesta. Bagaikan anak itik buruk rupa yang berlumuran lumpur dan tiba-tiba menerobos kawanan burung bangau yang anggun, kemunculan Huo Tian menarik perhatian semua orang di acara perjamuan itu. Huo Tian berjalan langsung ke meja panjang dengan hidangan penutup yang lesat. Para tamu yang berpakaian rapi memberi jalan kepadanya dan setelah dia melewati mereka, mereka akan berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini adalah nona palsu yang dibesarkan oleh keluarga Huo sebagai putri mereka sendiri. Lihatlah dia sama sekali tidak mirip dengan keluarga Huo. Kudengar ibu kandungnya adalah seorang simpanan. Bagaimana mungkin wanita jalang seperti dia bisa melahirkan anak yang layak? Dari mana kamu mendengar itu? Mengapa aku ingat ibunya melahirkan sebelum menikah? Dia hidup dalam kemiskinan dan tinggal di daerah kumuh bersama anak keluarga Huo. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Untungnya, Huo Yu tidak tersesat dan tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Ya, gen keluarga Huo bagus. Kata-kata yang menghina dan kasar ini mungkin akan menyakiti pemilik asli tubuh ini, tetapi Huo Tian tidak peduli. Dia hanya ingin mengisi perutnya yang tidak terisi selama 2 hari. Makanan penutup di jamuan makan itu semuanya kecil dan lesat. Huo Tian mengambil beberapa dari masing-masing makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan tangannya. Rasa manis dan lembutnya langsung memikat indera perasa. Astaga, apakah ini jenis hidangan penutup yang digambarkan dalam film dokumenter yang direstorasi, yang dapat membuat orang merasa bahagia? Ayah turbulensi ruang waktu, terima kasih telah membiarkanku bertransmigrasi. Huo Tian sedang menikmati makanannya, tetapi tidak menyadari bahwa banyak orang di pesta itu merasa tidak nyaman dengan kehadirannya.
Tentu saja, perasaan orang lain tidak terasa sekuat Huo Yu. Hari ini, Huo Yu muncul di hadapan para tamu sebagai nona muda sejati dari keluarga Huo. Ini adalah momen terpenting sejak kelahirannya kembali. Bagaimana mungkin Huo Tian muncul di sini? Huo Yu, yang memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya, tahu bahwa selama Huo Tian diberi kesempatan, dia akan menggunakan lidahnya yang fasih untuk melembutkan hati orang tuanya dan mengizinkannya untuk tetap tinggal di keluarga Huo sebagai putri angkat mereka. Kemudian, dia akan mencuri barang-barang miliknya berkali-kali. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah membiarkan Huo Tian memiliki sedikit pun kesempatan untuk kembali. Sebagai seseorang yang tidak cocok dengan seluruh jamuan makan, posisi Huo Tian sangat mencolok. Huo Yu berjalan langsung ke meja panjang. Huo Tian, kamu benar-benar tidak tahu malu menolak meninggalkan keluarga Huo. Huo Tian masih mengunyah makanannya ketika dia berbalik dan melihat Huo Yu mengenakan gaun panjang yang indah. Setelah menelan makanannya, Huo Tian berkata, "Maaf, aku sangat lapar. Keluarga Huo tidak akan keberatan membiarkanku makan sepuasnya, kan?" Wajah Huo Yu menjadi gelap. Apa yang ingin dikatakan Huo Tian? Apakah dia menuduh keluarga Huo bahkan tidak memberinya makanan di depan begitu banyak tamu? Bisakah dia mengabaikan reputasi keluarga Huo hanya karena dia telah dibesarkan dengan sangat baik selama lebih dari 10 tahun? Jika kamu tidak mengunci diri di kamar, kamu tidak akan kelaparan selama hampir 2 hari. Huo Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tahu kamu tidak sanggup meninggalkan ibu dan ayah, tapi ini bukan situasi yang tepat bagimu untuk bertindak seenaknya. Huo Tian ingat dengan jelas bahwa pemilik asli tubuh ini tidak mengunci pintu. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dalam debat. Oleh karena itu, dia tidak mau repot-repot membantah Huo Yu dan melemparkan sepotong kuil lagi ke mulutnya. Huo Yu sangat marah atas sikapnya yang tidak tahu malu.